Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di forum Zoom ini. Ada baiknya sebelum pemaparan materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Gita Leoni Dwi Fripta, yang kedua Devana Mafiratullah, yang ketiga Ahnaf Maulana, yang keempat Hasim Asari, yang kelima Abdul Mukid, yang keenam Muhammad Barud Ulum, yang ketujuh Dwi Agustina. Pada hari ini saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi ini. Selanjutnya adalah penyajian materi dari kelompok kami. Baik, sebelum menyajikan materi, langkah baiknya saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Barud Ulum dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu subnetting. Jadi subnetting sendiri adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil, atau bisa disebut subnet. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Subnet dirancang dengan menerima bit dari bagian host alamat IP dan menggunakan bit-bit ini untuk menetapkan sejumlah subjaringan yang lebih kecil di dalam jaringan asli. Subnetting awalnya dirancang untuk mengatasi kekurangan alamat IP melalui internet. Teknik ini bisa memecah network terlalu besar dan ribet, jadi network kecil dengan nama baru yang lebih mudah diatur. Subnetting ini sayangnya tidak bisa asal digunakan, karena hanya cocok untuk dilakukan pada IP address kelas tertentu. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Maulana yang akan menjelaskan tentang fungsi subnetting. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan kecepatan jaringan. Satu paket siaran mengirimkan informasi yang menjangkau setiap perangkat yang berhubungan ke jaringan itu, karena setiap perangkat memiliki titik masuk ke jaringan. Namun, sejumlah besar titik masuk dapat berdampak negatif terhadap kinerja pengalihan perangkat internet serta kinerja jaringan Anda secara keseluruhan. Masalah lain dengan paket siaran adalah mereka dapat mengirimkan spam ke setiap perangkat di dalam jaringan, bahkan perangkat yang tidak relevan dengan tugas yang ada, yang dapat mengganggu kapasitas jaringan dan menyebabkan runtuh. Tetapi subnetting memungkinkan Anda memastikan bahwa informasi tetap berada di jaringan yang atau dominan. Broadcast subnetting yang memungkinkan subnetting lain untuk memaksimalkan kecepatan dan efektivitasannya. Subnetting juga membagi dominan siaran jaringan Anda, memungkinkan Anda untuk mengontrol alur lalu lintas dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kinerja jaringan. Sebuah peringatan, Anda lebih baik membatasi lalu lintas ke subnet tunggal daripada membiarkannya berpindah dari subnet ke subnet. Jadi, Anda harus membatasi jumlah perangkat di subnet Anda bila memungkinkan, bersama dengan mengendalikan arus lalu lintas antara subnet. Melakukan hal ini akan meningkatkan kecepatan dan kinerja jaringan Anda. Yang kedua, mengurangi kepadatan jaringan. Subnetting memastikan bahwa traffic yang ditunjukkan untuk perangkat dalam subnet tetap berada di subnet itu, yang mengurangi keleletan. Melalui penempatan subnet yang strategis, Anda dapat membantu mengurangi beban jaringan dan lalu lintas rute yang lebih efisien. Jadi, apa yang terjadi pada jaringan besar tanpa subnet? Setiap komputer akan terlihat pakai paket broadcast dari semua komputer dari server di jaringan, sehingga switch harus memindahkan lalu lintas ke port yang sesuai. Hal ini menyebabkan peningkatan keleletan, kinerja jaringan berkurang, dan waktu respon yang lebih lambat. Namun,
Menggunakan router untuk memindahkan lalu lintas antara hasil subnet tanpa lalu lintas siaran atau informasi apapun yang tidak perlu diarahkan atau dipindahkan ke subnet lain, karena jumlah lalu lintas dalam setiap subnet berkurang, kecepatan setiap subnet meningkat, yang memudahkan kemacetan jaringan. Berikut contoh dari fungsi subnetting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hasim Asari. Di sini saya akan melanjutkan tentang fungsi subnetting. 3. Tingkatkan keamanan jaringan. Anda mungkin berpikir, bagaimana perangkat di jaringan saya aman? Dengan memisahkan jaringan Anda menjadi subnet, Anda dapat mengontrol aliran lalu lintas menggunakan ACL, COS, atau peta rute, memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi ancaman, titik tumpu, titik tutup dari masuk dan targetkan tanggapan Anda dengan lebih mudah. Anda juga dapat membagi jaringan Anda menggunakan router untuk menghubungkan subnet melalui konfigurasi ACL pada router dan switch. Akibatnya, perangkat di subnet tidak dapat mengakses seluruh jaringan. Pilihan lainnya adalah membatasi akses ke sumber daya pada klien nirkabel, memastikan bahwa informasi berharga tidak mudah diakses di lokasi terpencil. 4. Kontrol pertumbuhan jaringan. Ketika Anda merencanakan dan merancang jaringan, yang perlu dipertimbangkan adalah ukuran. Salah satu manfaat utama subnetting adalah memungkinkan Anda mengontrol pertumbuhan jaringan Anda. Anda dapat menggunakan rumus host populer untuk menentukan ukuran jaringan Anda. Ambil jumlah 0 dalam topeng subnet ketika dikonversi ke biner. Ambil 2 untuk kekuatan nomor itu, lalu minus 2, dan kemudian Anda akan memiliki jumlah host yang mungkin untuk subnet mask tersebut. Langkah selanjutnya adalah mencari pertumbuhan jaringan yang diharapkan, yang dalam banyak kasus akan sangat tergantung pada ukuran fisik bangunan Anda. Misalnya, apakah jumlah perangkat yang dibutuhkan tetap stabil atau dapatkah itu akhirnya berlipat ganda? Jika demikian, Anda perlu menyesuaikan persamaan untuk rumus host yang sesuai untuk menentukan ruang alamat IP yang tepat untuk jaringan Anda. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Abdul Mukid, saya akan melanjutkan fungsi subnetting yang kelima. Nomor 5, kemudahan administrasi. Apakah Anda seorang admin jaringan? Jika iya, maka subnetting adalah hal yang tidak perlu dikhawatirkan karena dapat membuat pekerjaan Anda jauh lebih mudah. Dengan subnetting, Anda dapat membuat jaringan yang memiliki batas host yang lebih logis, yang bertentangan dengan batasan kelas pengalamatan IP. 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Pikirkan tentang hal ini. Jika internet hanya terbatas pada ketiga kelas itu, setiap jaringan hanya memiliki 254,64 atau 16 juta alamat IP untuk perangkat host. Dengan tidak hanya subnet, jaringan lebih dari 254 perangkat memerlukan alokasi kelas B yang dapat membuang ribuan alamat IP. Dengan subnetting, Anda dapat memilih jumlah bit di jaringan Anda, membuat batas host yang lebih realistis. Subnetting juga merupakan cara yang efektif untuk mengawasi mesin-mesin di jaringan Anda, yang pada gilirannya dapat membantu Anda menentukan mesin mana yang perlu perhatian jika muncul masalah. Jadi, sementara mereka mengambil perencanaan dan implementasi yang matang, jaringan yang di subnet secara umum lebih mudah
untuk dikelola dan dipecahkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Gita Leoni Dwi Fripta akan menjelaskan tentang tujuan subnetting. Tujuan subnetting yang pertama yaitu untuk mengefisienkan pengalamatan jaringan, misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita ingin menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang keempat, untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kelima, untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Yang keenam, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devana Maufiratul Ula. Saya akan membacakan tentang subnet mesh. Lalu, apakah itu subnet mesh? Subnet mesh adalah istilah teknologi informasi yang fungsinya untuk membedakan network ID dan host ID atau sebagai penentu jumlah network ID dan host ID pada deretan kode biner. Selain membedakan network ID, host ID, subnet mesh juga berfungsi untuk menentukan alamat tujuan paket data. Apakah pengiriman data berupa lokal atau remote? Lalu, apa itu network ID dan host ID? Network ID adalah sebutan dari bagian IP address yang berfungsi untuk menunjukkan di dalam jaringan mana komputer atau device tersebut berada. Sementara host ID berfungsi untuk menunjukkan server, router, dan banyak lainnya yang berada di dalam suatu jaringan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina. Di sini saya akan jelaskan pengertian subnet mask. Pengertian sebuah subnet mask biasanya di dalam data decimal nation, notasi desimal bertitik. Sama halnya seperti alamat IP. Setelah semua bit di-set sebagai bagian network ID dan host ID, hasil nilai 32 bit tersebut dikonversikan menjadi notasi desimal bertitik. Walaupun cara mempresentasikannya sebagai notasi desimal bertitik, subnet mask bukanlah alamat IP. Kelas-kelas alamat IP menjadi sebuah dasar dibuatnya subnet mask default. Berikut beberapa data subnet mask default dengan menggunakan notasi desimal bertitik. Di sini ada kelas-kelas alamat IP. Yang pertama, kelas A. Yang kedua, kelas B. Yang ketiga, kelas C. Dalam masing-masing kelas di sini terdiri dari 2 subnet mask. Yang pertama, subnet mask biner. Yang kedua, subnet mask desimal. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan ke moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.